Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dan dari kelas K38. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya David Fadlar Rehan dengan NIM 1672580. Saya Ernesto Rasendria dengan NIM 167251009. Saya Kania Naila Putri dengan NIM 16725 dan 347. Saya Jeremy Franciscus Torus dengan NIM 167254445. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek pertama kami dari kelas berpikir berkomputasional dengan tema yang kami angkat yaitu implementasi berkomputasional pada sistem pembelian tiket bioskop. Selamat menonton! Halo semuanya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai bidang, termasuk hiburan seperti pemesanan tiket bioskop. Dahulu, pemesanan dilakukan manual di loket sehingga sering menimbulkan antrian dan keterbatasan informasi saat kita memesan tiket. Kini, sistem digital memungkinkan proses lebih efisien dan interaktif dengan hadirnya pemesanan tiket secara online. Salah satunya menggunakan aplikasi Tix ID. Tapi teman-teman pernah nggak sih terpikir bagaimana proses dalam kita memesan tiket itu seperti apa? Pada proyek kali ini, kita mengambil tema yaitu sistem pemesanan tiket bioskop secara online. Nah, pada sistem ini kita mencoba untuk mensimulasikan proses digitalisasi dalam pemesanan tiket berbasis konsol dengan pendekatan berpikir komputasional. Khususnya dekomposisi, proses pemecahan dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian pembuatan daftar film, pemilihan kursi, dan pembayaran digital. Sistem ini menampilkan katalog film berdasarkan genre dan jadwal, menyediakan denah kursi berbentuk matriks, serta menghitung total pembayaran secara otomatis. Proyek ini menunjukkan bagaimana prinsip berpikir komputasional ada dan logika tersebut bisa digunakan dalam pemrograman, dapat menciptakan solusi digital yang efisien dan mendekati sistem nyata di dunia hiburan modern. Lalu selanjutnya ada tujuan proyek, di mana proyek ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah berpikir komputasional dengan menerapkan konsep pemecahan masalah melalui algoritma dan logika pemrograman. Namun secara khusus ada 4 tujuan pada proyek ini, yaitu untuk merancang simulasi sistem pemesanan tiket bioskop yang berbasis digital dengan menggambarkan alur kerja pemesanan secara efisien dan terstruktur. Yang kedua itu ada mendeskripsikan sistem secara umum, baik meliputi cara kerjanya, komponen utamanya, dan interaksi antar bagian sistemnya. Yang ketiga itu ada menerapkan konsep berpikir komputasional khususnya pada bagian dekomposisi dengan memecah masalah sistem, kemudian mekanismenya dan pemedanan tiket bioskop menjadi beberapa fungsionalitas seperti daftar film, pemilihan kursi, dan pembayaran. Yang keempatnya itu ada menentukan abstraksi penting dalam sistem, yaitu elemen-elemen utama yang berpengaruh terhadap fungsionalitas agar sistem tetap sederhana namun representatif. Nah, pelaksanaan proyek sistem pembelian tiket bioskop ini memiliki manfaat, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi mahasiswanya sebagai pengembang maupun bagi pengguna yang menjadi sasaran simulasi sistem. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut. Kita bagi menjadi 3, yaitu ada baik bagi mahasiswa, bagi pengguna, dan bagi pembelajaran akademik. Di mana untuk mahasiswanya itu dapat meningkatkan pemahaman berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Kemudian itu ada melatih pembuatan program secara terstruktur dan modular. Kemudian itu ada memberikan pengalaman praktis dalam menggunakan logika perulangan atau looping dan pengendalian alur program untuk menciptakan interaksi pengguna yang dinamis. Kemudian itu juga ada mengembangkan keterampilan berpikir analitis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah kompleks melalui pendekatan algoritmik. Untuk bagi pengguna atau pihak yang menguji sistem itu ada 3 manfaat, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana sistem digital pemesanan tiket bioskop bekerja secara sederhana namun efisien. Kemudian juga ada memperlihatkan simulasi proses pemesanan yang lengkap mulai dari pemilihan film hingga pembayaran sehingga dapat menjadi model awal untuk pengembangan sistem serupa di masa depan. Yang terakhir itu ada menunjukkan penerapan logika komputasional dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia hiburan dan layanan digital. Dan yang terakhir ada bagi pembelajaran akademik, di mana ada 2 manfaat, yaitu menjadi sarana penerapan teori berpikir komputasional ke dalam praktik nyata berbasis pemrograman. Yang kedua itu dapat dijadikan referensi atau contoh proyek dasar untuk mahasiswa lain dalam memahami bagaimana cara membangun sistem berbasis logika algoritmik dari awal hingga menghasilkan output yang utuh. Di sini akan kita tentukan contoh penggunaan dari program yang sudah dibuat.
memilih film, misalnya saya pilih 2. Lalu akan muncul tampilan kursi yang dapat saya pilih. Sini saya coba ambil C3. Nah, lalu saya bisa selesaikan pemesanan. Saat sudah selesai akan keluar output film apa yang saya pilih, jumlah kursi yang saya pesan, kursi apa yang saya pesan, dan total harga yang harus saya bayar. Mungkin bisa kita coba juga jika kita memasukkan nilai-nilai aneh untuk mengetes programnya. Misalnya kita pilih film yang tidak ada 6 misalnya. Akan muncul film tidak valid dan program akan ganti. Lalu bagaimana dengan jumlah kursi? Bagaimana lagi di film keempat? Kita sini kita sudah memilih kursi ya. Kita bisa dan untuk menyelesaikan pemesanan, tapi kita bisa memilih kursi yang lain. Sini kita coba pilih kursi yang lain, misalnya ada 2. Maka kursi sudah terpesan. Nah, di sini kami juga menginput bagaimana caranya agar kursi yang sudah dipesan itu tidak akan muncul lagi di pemesanan berikutnya. Nanti kita coba kita pesan lagi 1. Dan muncul, maaf, kursi A sudah dipesan. Lalu setelah itu kita dan akan muncul tampilan untuk kursi pemesanan yang 2. Bagaimana kalau kita memilih kursi yang berbeda juga yang asal-asalan misalnya 4, tapi ini misalnya kursi yang tidak ada F7 misalnya. Kursi tidak tersedia, pilih dari 1 sampai 5. Jadi akan muncul program yang menyuruh user untuk memilih kursi mana yang tersedia. Gitu. Kita coba lebih asal. Baik, berdasarkan dekomposisi masalah kami yang sudah kami lakukan, kami menggunakan 3 jenis fungsi untuk melanjutkan program ini. Fungsi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada array untuk menyimpan data film, bisa dilihat pada bagian yang pertama. Berikutnya fungsi percabangan yaitu if else, fungsi condition, dan berikutnya fungsi looping. Pada bagian pertama data film, kita menggunakan fungsi array untuk menyimpan film-film apa saja yang sedang tersedia pada bioskop. Ini kita bisa lihat ada beberapa film di sini. Ada filmnya, ada genrenya, dan juga ada harga tiketnya. Selanjutnya, bagian tampilan awal. Di bagian tampilan awal, ini akan menunjukkan tampilan kepada user apa yang akan muncul di layar user. Di sini kita menggunakan fungsi print, di mana akan menunjukkan semua data ini. Di sini kami juga menggunakan array lagi untuk memunculkan film yang ada yang sudah tersimpan di awal dari array yang sudah disimpan. Setelah itu, di bagian ketiga adalah bagian pemilihan film. Pada bagian ini ada fungsi pilihan film. Nah, di sini user dapat menginput data film apa yang ingin dipilih untuk ditonton. Dari 4 film yang tersedia, mereka bisa memilih film apa yang ingin ditonton. Selanjutnya, kami memikirkan satu kemungkinan, di mana user itu tidak jadi melanjutkan untuk menonton film. Mungkin harganya sudah lebih mahal, atau mungkin berubah pikiran untuk menonton film yang lain. Maka kami berikan opsi untuk keluar dari program pemilihan film dengan membuat cancel atau quit di sini sebagai tandanya. Lalu akan mengeluarkan output kamu membatalkan pesanan. Selanjutnya, jika sudah dipilih film apa yang sudah dipilih oleh user, maka akan muncul judul film itu, harganya untuk tampilan pada user. Nah, apabila user menginput pilihan yang tidak valid dari film yang tersedia, maka akan muncul output pilihan film tidak valid dan program akan berhenti. Nah, di bagian 4 ini adalah merupakan output dari posisi kursi yang tersedia pada saat film yang akan dipilih itu akan tayang. Nah, kami menggunakan fungsi print untuk menampilkan kursi-kursi apa saja yang tersedia untuk pemilihan film. Setelah pada bagian 4 kita telah memetakan kursi dari A1 sampai 5, di bagian 5 ini kita akan membuat sebuah komen. Lalu di bagian 5 ini, terutama di bagian 5 ini ada komen looping yang berisi for. Di mana di sini komen loopingnya akan berisi untuk menyimpan kursi dalam bentuk list 2 dimensi. Jadi agar kita tuh bisa memvisualisasikan kursi yang tersedia dalam bentuk denah. Nah, di sini kita akan membuat array sederhana di mana isi array-nya adalah masing-masing huruf A, B, C, dan D dan E. Lalu juga jumlah kolom yang ada 5 karena maksimumnya adalah A1 sampai E5. Lalu ada kursi yang tersedia kita masukkan ke dalam array kosong, dan for yang di sini kita akan masukkan ke kursi yang tersedia, di mana kursi tersedia di mana dia in range 1 hingga jumlah kolom plus 1, lalu kursi tersedia sama dengan kursi tersedia plus huruf plus string dan kurung angka. Ini untuk menyamakan tipe data, untuk agar huruf beserta string angkanya itu bisa jadi misalnya A5 atau B2 atau E3. Jadi agar
kok satu buah data tersebut menjadi satu buah tipe data yang sama, yaitu string. Lalu di bagian yang keenam, singkat saja ada juga salah satu komen untuk looping, di mana looping yang kita gunakan adalah while true. Nah, while true di yang nomor 6 ini lebih simpel dibanding di bagian kelima, di mana di bagian keenam while true kita gunakan untuk memverifikasi pemesanan. Jadi di sini kita akan meminta user untuk memilih kursi yang ingin dipesan, lalu ketik dan jika sudah selesai memilih, lalu kita akan memasukkan data tersebut ke dalam array, di mana jika seorang user telah menentukan kursi mana yang mereka pilih, itu kursi tersebut akan tersimpan ke dalam data array. Nah, looping digunakan. Yang pertama, looping akan terus berjalan hingga user merasa dia sudah tidak mau untuk memesan lagi. Jadi apabila dia memesan 1, 2, atau 3 atau berapapun itu, jika dia sudah tidak mau memesan lagi, maka loopingannya akan berhenti. Lalu kemudian di bagian 7, di sini ada menghitung total harga, di mana jumlah kursi akan dimasukkan ke dalam len dalam kurung kursi terpesan, di mana ini akan menjumlahkan semua variabel yang telah dipesan dari komen looping yang ada di bagian 6 dan di bagian 5. Nah, lalu kita juga ada boundaries di sini, di mana yang pertama adalah user tidak bisa memilih kursi yang tidak ada dalam opsi pilihan, karena di dalam opsi pilihan itu kursi yang tersedia hanyalah option A1 hingga E5. Jadi apabila user memasukkan kode yang lain seperti misalnya E6 atau G1, itu nanti user akan diberitahu bahwa pemesanannya tidak dianggap valid dan user harus memilih kursi yang ada dalam range yang telah disediakan. Lalu pada bagian ke-8 itu adalah output. Jadi kurang lebih bagian 8 ini adalah ringkasan pemesanan yang sama dengan output, di mana pada output akan ditunjukkan film yang dipilih user, jumlah kursi, dan juga total harga yang harus dibayar user atas pemesanan yang telah dilakukan. Kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan lanjut ke kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan pada proyek ini adalah melalui proyek ini kita bisa membuktikan bahwa penerapan logika pemrograman dasar dapat menyelesaikan dan membentuk sistem yang efektif dan mudah digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan yang ada di sini kita gunakan dekomposisi untuk memecah suatu masalah besar menjadi masalah-masalah kecil, dan kemudian kita menggunakan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil, seperti menggunakan looping, menggunakan array, menggunakan percabangan. Nah, di mana array di sini digunakan untuk menyimpan data dan juga menyimpan hasil dari pemesanan tiket yang telah dilakukan oleh user. Lalu juga ada looping, di mana looping ini fungsinya ada dua, yang tadi looping for untuk dia mendenahkan peta dalam bentuk 2 dimensi, dan juga looping while, di mana looping while ini berfungsi untuk menyimpan data dan juga ada untuk menyimpan data boundaries. Jadi agar user hanya bisa memesan dari data yang telah disediakan, jadi tidak bisa memesan di luar range yang telah dijadikan opsi dalam aplikasi sederhana ini. Lalu di sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi-kondisi seperti ini akan dapat kita gunakan untuk memecahkan beberapa masalah kecil yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kasus ini kita memilih kasus pemesanan tiket bioskop. Meskipun bersifat statis dan belum menyimpan data pengguna, tapi data coding yang kami lakukan kali ini dapat memecahkan masalah yang paling dasar, yaitu adalah beberapa bagian dari bagian 1 sampai 7 untuk memesan tiket bioskop yang lebih efisien, terarah, dan juga memberikan pengalaman yang simpel bagi user serta realistis. Sekian, terima kasih banyak.